Suka di breeding apa suka di patenin? Kalau saya mantap di breeding, Mas. Mantap di Mantap di breeding. breeding. Satu begini. Kalau untuk keadaan dan kondisi saya, cocoknya di breeding. Cocok di breeding. Dari hasil peranakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan menimba ilmu dari seorang peternak muda yang bisa dijadikan contoh para kaula-kaula muda yang lain, tentunya di bidang peternakan kambing, teman-teman. Ikutin video ini, guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar kalian senantiasa mendapat pemberitahuan upload terbaru dari channel ini. Selamat sore, Mas Rudi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ini, Mas. Ini ngomong-ngomong perkembangan kambingnya gimana ini? Untuk perkembangan kambing, alhamdulillah ya ada suka ada duka, Mas ya. Oh gitu ya. Sukanya ya untuk peranakan sudah mulai disabih. Gitu. Kalau untuk kabar dukanya ya biasalah, Mas ya. Ada kematian 1-2 ekor. Kematian untuk yang kecil apa yang gede? Untuk yang kecil, Mas, yang baru lahir. Itu apa penyebabnya, Mas? Kalau teruntuk indukan ini sendiri, saya mengira karena ini, Mas, infeksi pusar. Indukan apa cempe? Cempenya. Oh, cempe. Iya, jadi cempe. yang mati cempe ya? Yang mati cempenya. Infeksi pusar. Infeksi pusar. Cerita awalnya infeksi itu seperti apa? Penyebabnya apa kira-kira? Kalau untuk di peternakan kita, infeksi yang terjadi karena air liur si indukan tadi, ya ini, Mas, memakan pusar si cempe ini tadi. Oh, seperti menjilati itu, Mas. Betul. Niat hati si indukan mungkin sayang kepada anaknya, tapi nggak tahu kalau itu pusar dimakan gitu. Oh gitu. Jadi putusnya sampai ke dalam. Itu saya kurang, memang mungkin dari saya yang kurang ini, kurang teliti, karena saya masih apa, Mas ya, masih mengurus ya lainnya. Saya tinggal lah sebentar ya, saya tinggal sebentar ya, saya kira itu kan gemati lah, Mas ya, gemati karo cempene. Ngebersihin air ketubannya, terus sampai ke pusar dimakan gitu, Mas. Dimakan sampai habis. Saya baru loh, habis gitu. Aduh, ini gimana? Terus saya ambil cempenya, saya lap, masih ada. Lepas itu saya kasih betadin. Itu saya kasih betadin, saya biarkan aja. Selang 3 hari cempenya trouble, itu langsung apa istilahnya? Polio. Ya, polio. Tulang yang besar. Terus mati? Belum, Mas. Itu masih saya rawat sampai yang satunya 20 hari, yang satunya lagi sampai 1,5 bulan baru. Oh, sampai umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Mati. Berarti Mas ya, kayaknya kendala di peternakan kambing yang sering terjadi ini kematian cemple karena ya seperti kejang-kejang itu, Mas ya. Kira-kira, Mas, bisa nggak kita antisipasi supaya hal sedemikian rupa ini tidak terjadi lagi, Mas Rudi? Kalau menurut saya, Mas ya dari pengalaman saya yang sudah saya alami, sebaiknya mungkin ketika indukan melahirkan, begini, Mas, saya terangkan lebih awal dulu. Terkadang kalau untuk indukan itu kan macam-macam. Nah, kalau untuk yang indukan satu ini memang dia identik dengan yang ya istilahnya geragas lah, Mas. Ini yang ini ya. Terus ada yang lainnya, ada yang enggak, ada yang begini juga. Kalau yang ini, kalau untuk mengantisipasinya, saya kira itu kalau dulu itu ya kita tungguin dulu, kita amati indukannya itu sampai ke pusar enggak gitu. Gitu. Kalau sampai ke pusar, lebih baiknya ada yang, kalau teman saya itu ditali gitu, Mas. Oh, pakai kain? Iya, pakai kain biar enggak kemakan gitu. Jadi yang diikat pusarnya si cemple itu tadi. Iya, biar supaya enggak kemakan gitu. Oh, dan kalau kita ikat seperti itu juga aman ya, Mas, lalat nggak bisa masuk ya? Betul. Kalau ada yang cara lain, ada yang teman-teman itu yang ngasih tahu saya, itu setelah lahir langsung dikasih betadin, Mas. Oh, betadin. Langsung dikasih betadin. Indukannya nanti kan nggak bisa ini. Oh iya, dia jilatnya nggak anu lah ya, karena rasanya nggak enak ya. Nah, kalau untuk pemberian betadin itu sebaiknya sampai berapa hari, Mas? Saya kira itu mungkin sampai 10 hari sudah cukup lah, Mas, karena kan nanti dia sudah kering. Oh gitu, kalau 10 hari sudah kering mati ya? Kering, jadi nyamuk pun mungkin karena sudah kering nggak mau gigit, begitu juga lalat ya, apalagi indukannya. Nah, kalau untuk jumlah total, Mas, sekarang ini ada berapa sekarang ini?
Sekarang sekitaran 33 kalau nggak 35 itu Mas. 33 ya? Iya. Ini 2 kandangnya udah penuh sekarang ya? Alhamdulillah. Nah, breeding ini saya lihat ini kan pakan onggok itu Mas. Iya. Ini gimana kok breeding pakai pakan onggok ini Mas? Sebenarnya tuh nggak masalah sih Mas ya. Yang menjadi masalah itu kan kalau hanya onggok saja itu yang kurang bagus. Oh gitu? Iya, kurang bagus. Hanya onggok ini hanya sebagai pakan tambahan. Karena unsur dalam pada kambing itu kan membutuhkan serat, karbohidrat, dan protein. Nah kita dari karbohidratnya kita pakai ampas onggok ini tadi. Proteinnya kita kasih dedek jagung. Oh, dedek Terus jagung. seratnya kita kasih daun singkong. Oh gitu. Jadi ada 3 hal yang sangat dibutuhkan oleh kambing Mas ya? Betul. Tapi kan ngomong-ngomong Mas, onggok ini kan sebenarnya sudah limbah. Iya. Nah terus raciannya apa aja sehingga dia ini memenuhi unsur untuk dimakan kambing supaya memang kambingnya sehat Mas? Kalau prinsip saya, maaf melenceng, peternak saya peternak Jawa Randu. Kalau untuk dalam segi hal pasar, mungkin jauh dibandingkan harga cempe PE. Nah saya kalau dari segi pakan terlalu bagus, akan memakan kos yang terlalu banyak. Nah, terus saya meminimalisirnya dengan pakan onggok, terus jagung. Proteinnya mungkin saya hanya pakai jagung Mas. Terus saya pakai E4, terus saya pakai tetes juga. Itu cara ngasihnya ke kambing dicampur? Bisa dicampur sekali bisa. Kalau nggak ada waktu seperti saya, waktu kalau kasih makan baru kita campur. Oh gitu. Jadi, kalau lebih bagusnya dicampur semua baru di taruh plastik seperti ini ya. Iya. Jadi lebih bagus nih. Ini onggok, E4, terus jagung. Ya. Jagung ini jagung murni apa berikut janggalnya yang digiling itu Mas? Berikut pongkolnya Mas. Oh jadi digiling semua ya? Iya. Nah Mas ngomong-ngomong, kira-kira apa bagus sih janggalnya itu untuk kambing? Kalau janggalnya kurang bagus saya kira Mas. Gitu ya? Nah, hanya untuk penambahnya saja. Oh menbabar no? Iya. Menbat ini oke. Kita oke. Ya. Terus teori ngasih pakannya gimana ini dalam sehari semalam berapa kali Mas Rudi? Kalau di peternakan saya ngasih onggoknya 1 hari 1 kali Mas. 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Jamnya ini seperti apa? Sore jamnya? hari. Sore hari. Pukul 3 sore. 3 sore kita kasih pakan tambahan. Jam 4:30 kita kasih hijauan. Sampai malam. Malam kita kasih makan lagi. Biarkan sampai pagi. Oh gitu. Ya. Jadi pagi dan siang nggak dikasih makan lagi? Dikasih makan. Jam 2:30 atau jam 3 yang dikasih onggok itu tadi yang sudah dicampur dengan jagung dan segala macam ya. Terus nanti disusul dengan hijauan jam 4-nya. Nanti malam baru full hijauan. Full hijauan. Daun singkong terus hijauannya. Kebanyakan daun singkong. Oh gitu. Karena khususnya di Lampung ini kan melimpah gitu ya Mas. Melimpah untuk singkong ini tadi, jadi kita manfaatkan daunnya. Oh gitu. Kerjaan lain apa Mas Rudi selain ngurusin kambing? Ini Mas, petik kelapa. Oh anu ya? Petik kelapa sama tani. Kerja ya? Iya, tani kerja juga ya? tani. Oh pantesan kalau dengan jumlah 33 ekor kalau mengadakan hijauan ya nggak ada waktu Mas ya untuk ngarit ya? Nggak ada. Makanya disiasati dengan pakan tambahan seperti itu. Kalau ini orang tuanya Mas Rudi guys, dia nunut anu lah, onggoknya nggak tuku ya Pak ya? Oh masih di anu ngelatih, ya. Untuk pelatihan sendiri Mas Rudi, ketika peternak yang baru saja memulai, saran dari Mas Rudi gimana kalau mau ngelatih pakan onggok ini Mas Rudi? Kalau untuk pengalaman saya dulu kasih pagi hari. Pagi hari. Semua pakan hijauan atau rapan-rapan di tempat panglong makanan kita bersihkan semua. Ketika sudah bersih, otomatis kan pagi hari kambing minta makan. Kita kasihkan onggok itu tadi, kasihkan. Kalau lebih baiknya dikasih perasa. Apa baik air gula ataupun air garam. Oh gitu. Kalau untuk onggok sendiri itu kan tawar. Nah, tawar. Kita siasati dengan air garam supaya asin ada rasanya. Kita tabur-tabur kasih 2 kepal aja tuh Mas. Satu ekornya. 2 kepal. Biarkan sampai sore hari. Pagi sampai sore biarkan saja. Kambing ini berteriak-teriak biarkan saja. Walaupun dia teriak-teriak. Biarkan saja. Wah, kuping budak lah ya. Iya Mas. Pagi sampai sore hari biarkan saja. Nanti kan dia perlahan-lahan mulai mencicipi Mas. Mencicipi.
Biarkan sampai 3 hari, latih 3 sampai 4 hari, saya jamin sudah pasti mau. Jamin. 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari sudah terbiasa. Berarti anu Mas ya, pertama pagi itu palongan disapu bersih. Sapu bersih biar nggak ada rapen apapun. Nggak ada. Udah gitu nanti onggo itu 2 kepal per ekornya. Dan sampai sore jangan dikasih makan apapun. Jangan dikasih makan. Nanti mau teriak kayak apapun jangan didengar ya. Jangan. Nanti kalau sudah waktunya makan setelah asar pukul 5, baru itu anggotnya yang masih ada kita sisihkan. Kasih hijauan. Oh gitu. Nah, besok paginya terus seperti itu diulangi. Oh berarti istilahnya seperti sengaja dilaparkan dulu Mas ya? Biar dia mencoba makanan yang ada di depannya gitu Mas. Nyicip-nyicip dhisik lah ya. Betul. Jadi 5 hari sudah Mas ya? 5 hari sudah lahap. Sudah lahap ya. Nah, kalau sudah terbiasa udah makan, tergantung peternaknya mau dikasih jam berapa gitu. Dikasih sore apa dikasih pagi terserah. Tapi kalau misalkan untuk breeding Mas Rudi, 2 kali onggok, 1 kali hijauan kira-kira bagus nggak? Nggak bagus. Kurang bagus. Karena untuk breeding itu kan peternakan Mas ya. Peternakan itu kan mengandung, butuh nutrisi yang banyak. Melahirkan perlu susu yang banyak. Itu memerlukan banyak ini sih Mas. Pakanan yang bagus menurut saya. Kalau untuk pakan campurannya konsentratnya lebih banyak protein ya monggo-monggo saja. Oh gitu, jadi campur konsentrat ayam atau apa itu ya? Iya, yang mengandung banyak protein ya monggo-monggo saja. Cuman jangan lupa untuk hijauannya walaupun itu 1 hari 1 kali. Gitu ya. Jadi boleh 2 kali onggok atau pakan fermentasi berbahan onggok, tapi yang ada konsentratnya, banyak proteinnya. Proteinnya cukup, terus jangan pernah meninggalkan hijauan. Oh seperti itu. Artinya kalau 2 kali dengan sistem onggok seperti ini, 1 kali hijauan tidak dianjurkan untuk breeding Mas ya? Enggak. Artinya mungkin produksi air susunya nggak bagus. Betul. Jadi kalau produksi air susu nggak bagus, nanti pertumbuhan si cempe ini kurang maksimal. Oh gitu. Iya. Dulu Mas, cerita awalnya cari modal untuk ternak kambing ini seperti apa? Modalnya dulu berapa ekor sih Mas? Itu awal dulu kan gini, cincin kalung istri. Kalung istri. Dapat 5 juta. Oh penisat. Nah, dapat 5 juta saya belikan, zaman dulu masih fattening. Saya belikan fattening, harga dulu cempe itu masih 800, pecah 1.000. Iya. 1.000 itu udah besar. Itu dapat berapa ekor dulu ya? 6 atau berapa ekor itu. Sisanya buat benahin kandang. Terus sampai 2 tahun itu jadi 12 juta uangnya. 12 atau 16 gitu. Tapi fattening terus? Fattening terus sampai 2 tahun. Habis itu harga sapian melonjak, langka. Bahannya itu ya? Saya beralih, setelah bongkaran saya beli 3 ekor dere. Sisanya itu saya belikan cempe-cempe lagi juga itu kayaknya. Gitu. Tapi itu yang breeding yang tekun itu 2021, bulan 1. Berarti awalnya ya dari modal jual kalung itu? Betul. Itu sampai habis, maksudnya itu sampai tamat fattening 2 tahun itu dapat uang berapa itu? Sekitar 25 atau 20 juta itu. 2 tahun. Nah itu ketika 2 tahun bongkar sampai uang 25 itu, Mas Rudi ini menggunakan uangnya untuk keperluan lain apa khusus dikembalikan kambing? Masih menggunakan Mas untuk menyambung keperluan kita ya. Enggak sepenuhnya hasil kambing lari ke kambing semua itu enggak. Gitu. Sebenarnya hasil positif dari kambing itu masih jauh lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Dulu kan prinsip saya kan pelihara 5 ekor, laku itu sampai 10-11 juta. Terus saya ambil berapa juta untuk keperluan lainnya, saya belikan kambing sisanya. Itu dapat 8 ekor atau 9 ekor. Terus itu saya bongkar lagi dapat 25 itu kan. Terus saya buat kandang belakang itu 7 juta. Lainnya buat beli induk-indukan. Oh, jadi buat kandang itu juga dari hasil kambing ya? Alhamdulillah ini kandang 24 meter hasil dari kambing semua. Oh gitu. Ya. Berarti Mas ya, prihatin penting banget ya Mas kalau kita pengen merintis dari nol terus berkembang jadi banyak Mas ya? Iya, yang terutama itu memang prinsip, tekun, sama keuletan itu Mas. Oh gitu. Kalau untuk peternak memang harus mempunyai prinsip dan tujuan. Kalau Mas Rudi ini tujuan sendiri apa? Tujuannya untuk perkembangan hidup. Mengangkat perekonomian lah Mas ya? Iya, mengangkat perekonomian lah Mas. Iya. Nah jadi kalau untuk breeding ini sendiri, total sudah berapa tahun sampai hari ini Mas Rudi? 2021, tanggal 5 bulan 1 2021, berarti sekitar 2 tahun. 2 tahun ya Mas ya? 2021? Iya. Sekarang 2023? 2 tahun berarti ya? 2 tahun. 2 tahun lebih dong, 21, 22. Oh iya 2 tahun. 2 tahun Mas. Iya 2 tahun.
2023 nanti pas 2 tahun. Itu. Tapi kalau sekarang kalau ngomongin hati Mas, suka di breeding apa suka di fattening? Kalau saya mantap di breeding Mas. Mantap di Mantap di breeding. breeding. Satu begini. Kalau untuk keadaan dan kondisi saya cocoknya di breeding. Cocok di breeding. Dari hasil peranakan kita nanti, semuanya ini bukan ini Mas, hasil akhir dari peternakan saya enggak. Ini cuma amit ya kasarnya ngomong sisane Mas, kurangane. Karena itu yang dulu-dulu itu cicil sitok lah Mas ya. Jual 1, jual 2 buat kebutuhan. Ya kita kalau untuk fattening kan nggak bisa. Harus jual sekali banyak Mas ya. Iya. Nunggu waktu lah istilahnya ya apa 8 bulan apa 1 tahun gitu Mas ya. Ya, terus saya amati harga kambing ini mahal yang sapian. Oh malahan bahannya ya? Iya, bahannya. Terus saya prinsip dari apalagi itu kan memang untuk memperbaiki keturunan Jawa Randu. Saya ambilkan pacakan PE, saya silangkan indukan Jawa Randu. Oh gitu, iya iya. Jadi pacaknya bagus itu nanti bisa dongkrak penjualan juga Mas ya? Ya, betul. Jadi kalau menurut Mas Rudi, kunci kesuksesan seorang peternak ada di apanya? Ya kuncinya yang ada di sabar, terus sama ya prihatin lah Mas. Prihatin ya? Iya, Mas. Berarti artinya menyangkut manajemen juga? Iya, harus manajemennya yang bagus. Terima kasih banyak Mas Rudi, Ya, luar sama-sama. biasa ilmunya, peternak muda sungguh sangat brilian, pengalamannya sangat menarik dan ini semua bisa kita tiru teman-teman. Saya Ya. mohon diri dulu Mas Rudi, semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Untuk peternak di Indonesia, khususnya di Lampung Timur, minta bantuan, minta komenan untuk bagi-bagi ilmu semua kawan-kawan yang ada di Indonesia. Oke, siap teman-teman, peternak seluruh Indonesia dimanapun berada ya ini. Yuk kita berbagi ilmu, sampaikan ilmu kalian, pengalaman kalian di kolom komentar. Karena itu akan sangat membantu kawan-kawan kita sesama peternak ketika menghadapi problema. Permasalahan. Iya. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak supportnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan Amin. dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.